Lanjut guys. Lanjut teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang, Cap, lanjutin lagi bang. lanjutin kita kemana nih? Itu yang review MotoGP. Sekarang ini Sekarang Moto3 nih. Moto3 Indonesia di Sirkuit Mandalika 2022. Ya, itu dia. Nah, bang, ini tadi kita sempat ngobrol ya. Iya. Oh, ada beberapa sejarah yang akhirnya Tercipta oleh Mario Suryo seorang Mario Suryo Aji. Cuman kalau di itu cuman Mario Aji doang. Ya. Kayak nama lengkap ya kan? Iya, karena kan kalau orang barat begitu, nama depan sama nama belakang. Surname sama Prename sama surname. Oh, iya. Gitu. Nah, Aji ini dianggap surname. Oh, Jadi oke. Mario Aji. Bang, Ya. nih aduh sebenarnya udah seneng banget ya bang kita ya. Start di posisi 3, Front row. front row. Buset. Sejarah bang. Sejarah lah. Satu ini kita ingat kan 1996 1997 di kelas paling dasar itu ada pembalap-pembalap Indonesia sebagai wildcard. Ya, Cuman ya performanya Di Bitras 25 tuh ya? Iya, 125. Nggak terlalu memuaskan lah ya. Ya. Kalau mamanya boleh tanya, ya masih ada tuh Anjayadi. Ahmad Jayadi, terus Tobun. Tobun. Ya. Itu bisa cerita tuh. Nah, 25 tahun kemudian kembali hadir MotoGP Indonesia dan Mario Suryo Aji mencetak sejarah menjadi pembalap Indonesia pertama di ronde Indonesia yang berhasil front row. Itu luar biasa Mario Suryo Aji, meskipun diakui perjuangan karena ya kemarin tuh sebenarnya kalau balapnya tidak kehilangan grip belakang mungkin dia masih bisa berada di 10 besar karena sempat tercecer ke 19 juga. Saya aduh gimana nih, ternyata dia tetap semangat, motivasi tinggi sehingga akhirnya berhasil finish posisi ke-14 dan ini menjadikan Mario Suryo Aji sedikit ya katakanlah unggul dari pendahulunya karena sejarah mencatat nih baru 2 orang pembalap Indonesia yang tampil secara reguler di Moto3. Tahun lalu ada Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang. Ya. Andi Gilang pun sebenarnya tahun lalu mencetak sejarah menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil menuai poin. Ya. Tapi Mario Suryo Aji mempertajam lagi karena waktu tahun lalu Andi Gilang berhasil menuai finish itu ke-15 ya. di ronde kelima Prancis. Nah, sementara Mario Aji lebih cepat di ronde kedua dan itu juga di home race. dan menuai angka 2. Ya, saya harapkan kedepannya makin solid lagi, Ya. makin bisa beradaptasi lagi dan tidak menutup kemungkinan saya sih bisa berharap 2 ronde kemarin menjadi istilahnya pengalaman berharga buat Mario Aji. Bagaimana ternyata kompetitifnya kelas Moto3 ini benar-benar luar biasa gitu. Dan ya kita punya cerita bahwa Mario Suryo Aji di saat ajang CF Moto3 dan juga Red Bull Rookies bisa berduel. Ya. Ya, harapannya nih ya di ronde-ronde berikutnya bisa memberikan perlawanan yang lebih bagus lagi. Seharusnya ya bang ya. Karena Iya. ya ini apa ya, anak bangsa Anak bangsa. mewakili Indonesia Betul. di kancah balap motor tertinggi di dunia. Betul. Di kancahnya ya bang, Iya. maksudnya World Cup, Grand Prix. Iya, betul. Baik betul. itu di Moto3, Moto2, MotoGP. Betul. Ini ya tertinggi kastanya. Dan mungkin kalau kemarin hasilnya bagus, itu akan jadi kado buat Mario Aji karena Ulang tahun ya? dia 16 Maret. Iya, aduh. Iya, cuman ya nggak apa-apa lah, tetap semangat pokoknya Mario. Kita akan dukung terus. Tapi kemarin waktu pas di ulang tahun itu sempat dirayain tuh. Oh. Maksudnya diucapin selamat. Iya, sama Paul Espargaro. Wih. Terus sama yang lain-lain gitu. Nakagami ataupun pembalap Honda. Betul, yang betul, habis dari parade tuh bang. Nah itu tuh. Itu hari Rabu itu ya? Hari Rabu ya? Iya, Rabu. Nah bang, Siap. balik lagi soal performanya Mario Aji. Oh, iya. Kemarin itu bisa dibilang apa yang terjadi dengan Mario Aji? Karena kalau gue ngeliat dari tribun nih, di trek lurus nih, Kalah. kena terus nih. Ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pada saat dia sesi kualifikasi dia menjalani Q1 dulu, terus ke Q2, itu kan kondisinya di saat aspal ya awalnya hujan terus menjadi mengering. Jadi Masih suhunya jauh lebih dam lah ya. ya lain ya dam begitulah masih ada bercak-bercaknya.
Jadi suhunya pun tidak terlalu tinggi. Nah, Ya. kemudian di balapan mulai panas kan, Ya. aspalnya mulai meningkat. Ini yang sepertinya membuat Mario Aji pun berkomentar kehilangan grip. Sepertinya mungkin coba push, kemudian karena duelnya benar-benar ketat sehingga akhirnya ya tingkat kausan bannya cepat habis duluan. Baru kemudian menyadari hal itu, mulailah dia mengubah strategi bagaimana dia tetap menjaga jangan sampai bannya cepat aus dan akhirnya hal itu dia lakukan dan kemudian baru bisa kembali menyalip setelah hampir di posisi 9 tuh, 19. Artinya dari posisi 19 kemudian dia mencoba menarik, menyalip hingga akhirnya dia finish ke-14. Seandainya mungkin ya inilah karakter dari Moto3 kan, tidak bisa istilahnya start di depan terus langsung kabur meskipun harapannya semua orang bisa kabur. Dengan kondisi motor yang punya performa mesin hampir sama ini agak menyulitkan. Ya. Nah, mungkin ini akan menjadi pengalaman, pembelajaran buat Mario Aji bagaimana mungkin mengatur ritme balap, mungkin atur dulu, tahan dulu, ikut rombongan dulu, tunggu sampai separuh lomba, baru kemudian bannya sudah cukup bisa dipakai untuk bisa ngambil di lap-lap terakhir, mungkin ini akan menjadi hal yang indah karena ya Moto3 ini kalau umpamanya ya seperti Denis Foggia sebenarnya kan itu tanda petik dia agak sedikit diuntungkan. Ya. Dia bisa melesat jauh itu karena beberapa pembalap terlibat duel dan juga sempat tanda petik mendapat blessing in disguise karena terjadi insiden antara Minyo dengan pembalap yang Kalau Tata ya? bukan Yamanaki Oh, yang membuat yang apa istilahnya di rombongan yang awalnya ya kalau dapat ini pada ke depan semua. Ya mungkin ini tinggal tunggu jam terbang, melihat lagi performa yang ada dan jangan patah semangat lah. Ya. Karena kalau bicara jam terbang seri besok nih maksudnya, seri selanjutnya itu ada di Argentina. Ini salah satu sirkuit yang benar-benar baru buat Mario Aji. Betul. Bahkan untuk Andi Gilang juga ini sirkuit baru kali ya. Betul, Andi Gilang nggak terbang juga. Iya. Jadi ini nantinya kalau Mario Aji terbang nih, ini Indonesia pertama yang main di Argentina. Pokoknya Mario Aji itu pasti udah bikin rekor-rekor baru gitu. Mudah-mudahan ya Bang. Amin. Barangkali ya di Argentina posisi finishnya lebih baik lagi di 10 besar. Alhamdulillah. Perlahan adaptasi naik lagi sampai di 5 besar gitu kan. Betul. Akhirnya ya Bismillah, mudah-mudahan Indonesia punya juara dunia Moto3. Betul. Oke Bang, Siap. itulah sekilas tentang Mario Aji ya. Mario Aji. Kemarin kita juga sempat bicara tentang Vega Eda. Iya di ATC. Iya, sayang sayangnya. sekali dia mengalami insiden crash di sesi kualifikasi dan Mudah-mudahan lah. mengalami retak tangan kiri. Ya kan tetap dia sempat datang ke pedok, tapi sampai ya dengan dibebat. Iya. Cuman itu tadi hebatnya apresiasi bagaimana seorang Vega yang jatuh kemudian dirawat, dia masih sempat bantuin juga sampai disebut the indestructible, tidak terhancurkan. ya mudah-mudahan lah Vega cepat sembuh. Betul. Dan yang kemarin alhamdulillah Indonesia diwakili oleh Rekiat. Iya, finish ketiga lagi ya. Ketiga. Bagus lah. Gitu. Oke Bang. Siap. Guys, kali ada apa ya? Suatu pesan untuk Mario Aji. Iya. Untuk menyemangati diri dia. Kasih support. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, saya Kabudiansyah dari Otorex ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Jangan lupa ini. Dah.